Ahibati fillah, apa solusi dari futur ini? Kalau bicara sebabnya antum sudah tahu, insya Allah antum sudah bisa meraba apa solusinya. Yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas agar Allah menjaga kondisi kita jemaah. Baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dulu waktu awal hijrah kita baca terus jemaah. Setelah merasa sudah istiqomah, kita nggak baca lagi, baca terus. Rasulullah SAW membaca jemaah. Terus baca doa orang-orang yang berilmu. Orang tuh semakin berilmu semakin takut sama Allah. Yang di surat Ali Imran ayat 8 ya. Doa mereka apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca jemaah. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan sampai kita menyimpang setelah dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat, sesungguhnya Engkau Maha pemberi anugerah ya. Kemudian yang kedua, belajar agama. Yang minim, artinya kalau kita bisa maksimal alhamdulillah, tapi nggak semuanya bisa maksimal. Jadi ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Antum harus pelajari. Ketika antum hijrah, antum perlu pelajari apa sih ilmu yang wajib anda pelajarin Ustaz, seperti itu. Yang menyebabkan kita terhindar dari syubhat, terhindar dari was-was, terhindar dari bisikan-bisikan setan. Pelajari ilmu tersebut. Jadi ada kajian yang wajib kita hadiri jemaah. Walaupun kita tahu sebenarnya ya kan ana sudah belajar Ustaz tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan. Iya, tapi ada ilmu-ilmu lain yang antum harus kaji. Tolong penuhin ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, cari kawan yang baik. Kawan yang ketika kita futur, dia pegangin kita jemaah. Ada yang nelpon kita kalau kita nggak hadir kajian. Nah, maka ini ana tidak akan lanjutkan kajian sampai antum kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum. Fadhal antum kenalan dulu. Tanya nama, tanya dari mana. Iya jemaah. Ibu-ibu juga seperti itu. Ini mindahin mobil dulu sebentar. Sambil menunggu kenalan, mohon izin pemilik mobil Nissan B1113JVD. Sekali lagi mobil Nissan B1113JVD, mohon dipindahkan kendaraannya karena menghalangi orang jualan di tempat tersebut. Gimana? Menghalangi apa? Orang yang mau jualan Ustaz. Bukan orang yang mau kajian. Iya, karena itu cukup jauh tempatnya, jadi mohon bisa dipindahkan. Karena sempat udah nangis juga Ustaz ibunya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu biasanya lagi semangat ya, Anda melihat ya teman-teman yang lagi semangat beribadah sampai pagernya rumah orang dia tutup, apa pokoknya dia mau ibadah, mau dapat soft pertama umpamanya, padahal dia menyusahkan orang lain. Maka tolong tadi cari kawan yang baik, dan kalau bisa kawan antum yang antum kenal di sini itu menjadi kawan untuk selanjutnya jemaah. Antum minta nomor handphonenya nanti setelah kajian. Ketika ada kajian lagi, mungkin bisa saling mengingatkan. Tanya, antum datang nggak? Orang itu kalau diingatkan jemaah, sadar. Tapi kalau kita nggak ada yang ngingetin, apalagi kita hijrah di rumah sendirian, ayah bunda kita belum hijrah ya, kemudian keluarga kita belum, kita sendirian. Ketika kita futur, mereka suka.
Oh lihat kan, memang kau berlebih-lebihan dalam beragama, kata dia. Udah biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, maksudnya kadang kala sholat, kadang kala nggak sholat gitu. Alhamdulillah. Enggak. Jadi tadi kita perlu kawan yang selalu mengingatkan kita. Kemudian hindari lingkungan. Yang keempat, menghindari lingkungan yang dapat merusak. Apalagi kondisi tempat kerja kita jemaah, kadang-kala tidak mendukung kita untuk istiqamah. Ada seorang yang ketika Ramadan dia cerita, Ustaz, dia kerja di sebuah instansi. Dia ngomong, semua teman sekantor ana Ustaz nggak ada yang puasa, tapi ngadakan buka bersama. Iya, kata dia. Jadi kan di kantor itu ada acara buka bersama, mereka ngadain Ustaz. Jadi Anda jadi bingung ya, seperti itu. Itu lingkungan yang dapat merusak ya. Kemudian ketika yang kelima, ketika ada satu masalah, segera selesaikan. Tadi masalah kejiwaan antum, was-was umpamanya ya. Kalau ada masalah-masalah ekonomi, antum segeralah terus berdoa memohon kepada Allah supaya masalah ini tidak membesar. Dan antum terus memohon agar dikuatkan keimanannya. Kemudian yang keenam, kadang-kala antum perlu datang ke orang-orang yang berilmu jemaah untuk minta nasihat. Sampaikan kondisi antum. Tadi yang ana sampaikan, ikhwan yang mau bunuh diri itu benar-benar mau bunuh diri jemaah. Istrinya telepon seorang ustaz. Akhirnya ustaz itu datang ke rumahnya. Dia sedang proses ingin bunuh diri jemaah. Subhanallah jemaah. Maka tadi kita kondisi memang kadang-kala sudah kalap, nggak tahu dia jemaah solusinya apa. Maka kita perlu punya kawan-kawan yang ustadz yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Antum kalau cari ustadz, jangan cari ustadz yang terkenal. Setahun sekali belum tentu ketemu antum sama dia. Iya, tapi ada ustadz di sebuah masjid, ada imam masjid, ada ustadz di pondok pesantren. Udah, antum datang ke mereka. Tiap pekan, tiap bulan antum datang, antum rezeki datang ke ustadz seperti itu, sambil minta nasihat kepada ustadz. Terus terang perlu dekat sama orang berilmu, jangan perlu dekat. Kemudian yang ketujuh, berusaha untuk menguatkan iman kita dengan menjalankan amalan-amalan yang menguatkan iman itu. Di antaranya adalah mentadabburi Al-Quran Al-Azim. Baca Al-Quran dan tadabburi. Antum punya wirid baca Quran, walaupun cuma satu ayat, tapi tiap hari antum baca. Kemudian bertafakkur di ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Di malam hari sekali-kali antum keluar ke tempat yang lapang jemaah. Duduk di sana. Antum lihat itu langit. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Maka berusaha kita untuk meninggalkan handphone kita sekali-kali, meninggalkan rumah kita, berangkat ke tempat di situ kita tadabbur. Kemudian tujuan hidup harus selalu diingat ya. Yang terakhir, meminta pertolongan kepada Allah dan meminta perlindungan dari syaitan rajim. Ketika bisikan-bisikan itu datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaiton. Terus jamaah, semoga dengan itu Allah benar-benar menyelamatkan kita. Sebagai penutup, ada sebuah hadis sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Hadis diriwayatkan Imam Tabrani. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin mu'minin, tidak ada satupun hamba yang beriman, illa walahu dzambun, melainkan dia punya dosa. Melainkan dia punya dosa. Ini sebuah kodrat manusia, dia itu berbuat dosa coba. Tidak ada satupun hamba yang beriman kecuali dia berbuat dosa. Ya'taduhul faina ba'dal faina. Ada yang dia kerjakan, dia berhenti, nanti dia kerjakan lagi ya. Au dzambun huwa muqimun alaihi, atau dia punya dosa yang terus dia kerjakan, la yufariquhu
hatta yufariqal hayat. Dosa yang dikerjakan sampai mati kadang-kadang. Ada. Punya kebiasaan, punya dosa yang dikerjakan terus. Wa innal mu'min khuliqa muftanan. Orang beriman itu diciptakan memang untuk diuji. Tawwaban, tapi dia suka bertobat. Maka kalau antum berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah SWT. Nassa'an, mukmin itu suka lupa. Idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, dia jadi ingat. Maka kenapa hari ini kita buat kajian ini? Dan mereka mengingatkan, ana mengingatkan diri ana sendiri, supaya antum mungkin yang lupa juga ingat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.